selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kondisi finansialmu di Januari 2026 untuk zodiak Sagittarius. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Sagittarius. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi lebih tahu tentang fakta-fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja ya buat para Sagi. Kondisi finansialmu di bulan Januari ini. Yang pertama kita akan cek dulu situasi terkini atau kira-kira inilah gitu ya. Kira-kira ini kebelakangan soal kondisi keuangan kamu di Januari. Aku lihat sih di Januari seharusnya soal keuangan Sagi ada progres seperti itu. Ada progres. Meskipun mungkin kamu belum merasa, aku nggak merasa cukup kak, aku nggak merasa puas kak. Tapi setidaknya ada grafik yang menunjukkan kondisi keuanganmu seharusnya naik di bulan Januari ini, gitu ya grafiknya. Lalu yang kedua, apa yang menjadi hambatan untuk kondisi keuangan kamu di Januari ini, Sagi? Hambatannya adalah di sini tentang masalah penyelesaian masalah lama, ya. Jadi kalau ada masalah keuangan yang lama diselesaikan dengan cepat, ya, agar istilahnya kalau ada masalah baru nggak numpuk bisa langsung diselesaikan lagi. Karena di sini masalah keuangan yang lama, contoh hutang piutang yang menumpuk apa, itu kalau nggak diselesain, ya istilah kata kayak kamu biarin gitu ya, kayak nanti-nanti aja bayarnya, itu akan semakin menumpuk itu ya, hutang-hutangmu itu contohnya kayak gitu ya, utang dibiarin, itu hanya akan menambah masalah di kemudian hari ya. Jadi itu akan menjadi hambatan untuk kamu bisa menikmati uang kamu dengan sempurna gitu. Jadi apa yang perlu dibayar agar kedepannya bisa, oh ya aku nggak perlu bayar hutang lagi, ini pure murni aku menikmati gitu hasil kerja kerasku di sini sendiri gitu. Jadi di sini hambatannya adalah tentang masalah keuangan yang lama diberesin gitu, atau kalau nggak ini bisa menyebabkan ya di Januari ini kamu nggak akan nyaman meski sebanyak apapun pemasukan kamu, jadi banyak juga yang harus dibayarkan gitu. Terus yang ketiga, kekuatan tersembunyi dari kondisi keuangan Sagi di Januari ya. Salah satunya di sini adalah tentang ketakutan kamu dan ngerasa tidak puas kamu. Terkadang juga itu cukup menjadi kekuatan bagi kamu untuk kamu terus berusaha untuk gimana caranya aku ngasilin duit kayak gitu ya. Gimana caranya biar penghasilanku tetap. Karena adanya rasa takut dan tidak puas. Jadi mencari-cari gimana biar bisa lebih, biar bisa cukup kayak gitu. Terus yang keempat, next stepnya gimana kak buat Sagi di bulan Januari ini soal kondisi keuangannya. Jadi yang kulihat next stepnya soal kondisi keuangan Sagi di Januari ini, intinya jangan mudah dimanfaatkan soal keuangan gitu ya. Semakin kamu dimanfaatkan, semakin kamu banyak menderita kerugian. Contoh dimanfaatin teman, uang kamu dipinjam nggak dibalik-balikin gitu ya, orang-orang terdekat kamu. Jangan mau gitu. Kalau udah tahu track recordnya ini orang bermasalah masih dipinjemin uang, kamu akan rugi kayak gitu ya. Contoh. Oke. Atau tadi mungkin masalah keuangan yang lama ini soal pinjam meminjam ya. Uang yang kamu pinjamkan selesaikan, tagih gitu ya. Tagih, karena kalau nggak ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari buat kamu, karena sejatinya ya kamu butuh juga uangnya gitu ya, tapi kan di sini posisinya oh dia yang nggak mau bayar kak, atau dia tidak mampu bayar kak. Selesaikan masalah keuangan ini, karena kalau nggak itu kamu akan rempong sendiri, itu uang kamu ya seharusnya menjadi milik kamu. Selesaikan, oke? Biar kedepannya di sini kamu juga nggak akan kurang, karena apa yang kamu kasihkan dari alokasi yang sudah kamu susun. Ini kamu punya uang sekian, kamu pinjemin. Oke, itu kan udah masuk alokasi untuk kebutuhan kamu toh, hidup kamu toh ya. Seharusnya itu kembali buat menutupi yang sudah kamu keluarkan. Kayak gitu ya. Jadi di sini intinya jangan mau dimanfaatin soal kondisi keuangan Sagi ya.
Oke, syukur-syukur enggak ya. Saginya udah cepet nyadar, aku nggak mudah ketipu Kak, bagus ya. Terus yang kelima, apa yang perlu difokuskan soal kondisi keuangan kamu di Januari? Salah satunya sih di sini mungkin kamu perlu fokus untuk mengubah ya. Ubahlah pola cara kamu ya untuk bisa mengelola keuangan di sini. Oke. Jadi soal manajemen keuangan sih yang aku lihat ya. Jadi kamu perlu fokus dalam mengubah manajemen keuangan kamu. Bisa jadi masih ada hal-hal yang kurang kontrol ataupun kurang pas di sini. Makanya segera diubah ya. Lanjut yang keenam, aset terbaik yang bisa kamu miliki di bulan Januari ya. Aset terbaik di sini adalah sesuatu yang memang kamu suka, yang menjadi opsi kamu untuk investasi, untuk kamu miliki asetnya. Contoh, aku kasih contoh, misalnya kamu suka tanah, ke tanah nggak masalah ya, beli tanah atau apa gitu. Atau jika kamu suka emas, buat cewek-cewek biasanya ya, silakan ya miliki aset. Emas ini termasuk aset fisik yang liquid ya, jadi dia termasuk ya mudah dibeli ya, tinggal beli aja, nanti jualnya juga mudah, nggak susah. Nah ini juga bagus seperti itu. Oke. Terus yang ketujuh, perspektif jangka panjang ya, soal pengelolaan keuangan Sagi di Januari ya. Aku lihat di sepanjang Januari di sini perspektif jangka panjangnya ya, soal pengelolaan keuangan kamu. Oke. Ini seharusnya adalah tentang kontrol, kestabilan, keamanan, dan juga yang paling penting lagi di sini adalah proteksi keuangan. Ya, jadi untuk jangka panjang ke depannya, proteksi keuangan itu penting. Biar apa? Biar kamu nggak dirugikan sama orang lain. Oke. Ya contohnya itu tadilah. Karena kamu baik, kamu percaya, pinjemin aja uang sekian, rupanya nggak balik-balik ya, nggak protek ya. Sebelum pinjemin cari tahu dulu orangnya siapa, gimana gitu. Itu baru yang dinamakan protek ya. Terus yang kedelapan, kunci dari kesuksesan finansial seorang Sagi di bulan Januari. Kuncinya di sini yang kulihat ya, bahwa kontrol ya, tapi tidak yang over. Itu soal keuangan. Boleh kontrol keuangan, manajemen keuangan dengan ketat, tapi jangan yang over. Kalau over, di sini kamu juga nggak bisa napas, nggak bisa makan ntar ya, kayak gitu tuh. Baru bisa ada setidaknya hal-hal yang berhasil soal keuangan kamu dalam pengelolaannya. Artinya boleh hemat, boleh, tapi nggak yang sampai bikin kamu jadi nggak makan juga ya. Jadi kontrol tapi yang tidak berlebihan ya. Buat rencana dan desain planning yang baik buat ke depannya, seperti itu juga ya. Jadi rencana-rencana ke depan dibutuhkan kalau mau sukses secara finansial, alokasi, mau kemana, pendanaan, biaya gitu. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Sagi untuk keuangannya di Januari ya? Aku lihat outcome-nya di sini memang akan ada hal-hal yang lebih baik sebenarnya soal pengelolaan manajemen keuangan. Karena memang kamu cukup menyadari di sini, mungkin sebelum-sebelumnya kamu cukup menyadari bahwa iya nih Kak, aku mungkin memang kurang sehat sih dalam pengelolaan manajemen keuanganku, sehingga aku mau berubah. Ketika kamu mencoba untuk berubah, ada langkah-langkah yang bagus di sini, progres yang terlihat yang membuat kondisi keuangan kamu semakin membaik seperti itu. Oke, amin. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua ya di Januari 2026. Energi paling kuat ada Capricorn, terus ada sesama Sagi, Aquarius, Leo, Pisces, Scorpio, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.